Halo, bertemu lagi dengan aku Shu. Hari ini aku mau reading untuk energi Twin Flame dari energinya maskulin di bulan Maret 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, maskulin. Kalau bisa, kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhirnya, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar rasanya resonate. Kita lihat ya. Twin Flame maskulin di bulan Maret 2022. Kita lihat dari energi kartunya ya. Tentang energinya maskulin. Dari saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. The Emperor, Ace of Cups, Strength, The Chariot, Ten of Swords, Ten of Pentacles, Two of Cups, Knight of Pentacles, dan terakhir ada The Tower. Thank you buat kartunya. Ini bottom of the decknya. Oke, energi Twin Flame dari energinya maskulin di bulan Maret 2022. Gimana ya? Aku sebetulnya agak kasihan ya sama maskulinnya. Kayak maaf gitu ya. Kok dia kayak lagi kena karma ya? Entah di sini feminim masih cari tahu tentang maskulin atau tidak, atau mungkin feminim diberitahu oleh temennya atau siapapun itu. Keadaan maskulin saat ini tuh bener-bener jomplang sekali sih ya, nggak kayak dulu. Cuman di sini memang maskulin saya lihat kalau dari segi rezeki sih ada aja ya, tapi ya itu dikecewakan terus ya. Entah dia dibohongi oleh supplier, entah barang yang dia mau beli habis mulu, atau mungkin proyeknya tidak sesuai yang diharapkan ya, kayak gitu. Cuman ya intinya kalau rezeki sih masih ada aja, nggak susah-susah banget. Cuma ya itu, aku nangkapnya tuh kayak maaf gitu, maskulin tuh dapetin kesulitan terus ya, diomelin orang. Saya lihat dia ya, dituduh-tuduh segala macem, nggak ada yang percaya sama dia. Intinya tuh nggak percaya dengan kualitas, mungkin dari usahanya atau mungkin dari keterampilan. Nah kayak gitu. Nah, kalau orang kerja kan berarti keterampilannya nggak dipercayai. Ada loh yang kayak gitu, serius deh. Orang kerja keterampilannya itu kurang dipercayai, pada akhirnya dipecat oleh HRD. Ada yang namanya orang pernah kerja. Saya kalau nggak pernah kerja nggak mungkin bilang kayak gitu ya. Ada yang kayak begitu guys ya. Jadi maskulin nih lagi menghadapi persoalan yang menurut aku mumet ya. Kalau sekarang memang rezeki dia
lagi nggak kenapa-napa ya, intinya masih ada aja lah. Tapi nggak tahu nih next ke depannya gimana nih. Kalau begini berlanjut terus-terusan, bisa-bisa yang pertama maskulin kehilangan pekerjaan. Kalau udah kehilangan pekerjaan, otomatis gaji di stop, nggak dapat gaji lagi, otomatis dia akan kesulitan keuangan. Kedua, kalau ini berhubungan dengan bisnis, ya dengan usaha yang dia jalani di sini. Kalau ibarat kata dia bermasalah dengan supplier, otomatis supplier nggak mau nyetok lagi ke dia, ya nggak? Kedua, misalnya stok barang habis, apa yang mau dijual kalau stok barang habis? Ya, begini habis, begitu habis. Saya hafal nih, namanya orang tua saya pedagang ya, kadang-kadang tuh dari supplier itu suka pinter ngomongnya ya, dibilang barangnya stok habis, padahal stoknya itu ada. Nah, jadi kita sebagai penjual, pinter-pinternya kita itu kayak ngadepin sales ya, supplier macam-macam kayak gitu, bukan hanya merujuk satu, tapi harus ada beberapa guys. Nah, itu kayak gitu. Memang betul, memang benar ada, karena orang tua saya pedagang tuh. Ya, jadi kalau dia punya usahanya, bisnis kayak gitu, usaha, itu saya yakin pasti akan mengalami hal masalah kayak gitu. Makanya kalau keluarga saya dagang, itu nggak bisa matok dari satu toko. Maksudnya satu toko itu bukan satu toko, maksudnya satu supplier aja ya, tapi kita juga cari supplier lain, karena ada supplier yang kayak gitu mainnya pinter. Saya hafal banget. Nah itu guys, jadi memang di sini saya jujur ya, maskulin tuh agak kelimpungan sih. Dia itu kayak sempat berpikir ya, maskulin tuh kayak mikirnya gini, kok aneh ya, waktu saya masih hidup sama feminim, itu rezeki saya itu ada aja. Maksudnya tuh nggak ada masalah lah kayak begini ya, seperti demikian. Tapi kok setelah aku pisah dari feminim, maksudnya si maskulin ini nyakitin feminim, ninggalin feminim, maskulin tuh kayak berpikir, kok ada aja kesulitan yang menghampiri saya, ada aja biang reseknya, ada aja permasalahan kayak gini kayak gitu ya, segala macam titik banget lainnya. Nah itu, nah jadi kayak maskulin ngerasa nih, ini gue kayak kena karma, ini gue kok kayak kena sesuatu yang ibarat kata ya, sesuatu yang memang tidak menyenangkan di situ ya, dia jadi berpikir ke situ. Tapi untungnya yang saya akui di sini ya, feminim, si maskulin tuh cenderungannya itu sejak menghadapi persoalan ini dia mikir ke situ, dia lumayan kayak ngerasa tuh bersalah. Saya lihat ya, dia ngerasa kayak, oh iya ya, pernah berbuat kayak gitu, berbuat tidak baik, otomatis balasannya juga tidak baik, dan dia jadi kayak, ya benar-benar mendapatkan karma di situ ya. Untungnya dia menyadari sih, untung bagusnya. Kalau dia sampai nggak menyadari, waduh ya, seperti itu. Nah kalau yang udah nikah gimana saya udah nikah dan dia udah nikah ya, ini bisa terjadi karena apa, kan yang aku bacakin energi twin flame ini kan si feminim udah nggak mikirin maskulin, dan di sini juga si maskulinnya kan udah pisah sama feminimnya. Jadi seperti itu ya, bisa aja ketika kalian sudah sama-sama menikah, si maskulin ngerasa kayak baru ngerasain dampak buruknya, karmanya. Ya memang betul, apa yang kita tabur kita akan tuai ya, jadi kita nggak boleh ngelakuin hal yang aneh-aneh sih sebetulnya. Kita lihat ya pesan angelnya untuk maskulin. Oke, di sini ada dokter ya. Dokter ini bukan berarti kayak saudara perempuan, adik perempuan dan sebagainya ya. Dokter ini ibarat kata seseorang yang berjenis kelamin perempuan ya. Kayak maskulin ini kan berpikir kan tentang wanita. Nah, wanita yang dia pikirkan itu tentang kamu. Dia itu kayak merasa bersalah ya sama feminim ya. Ngerasa bersalah apa yang menjadi perlakuan maskulin kepada feminim terdahulu. Jujur sih, si maskulin di sini benar-benar kayak maaf ya, sudah menyadari kesalahan-kesalahan yang memang dia perbuat selama ini. Dan maskulin tahu ya, bahwa kita hidup tidak bisa memutar waktu. Ya, kayak aku sih nangkepnya mungkin aja nih ke depannya maskulin bisa jadi pribadi yang lebih baik sih karena hal ini. Ya, mudah-mudahan sih maskulin berubah ya, karena kasihan juga sih kalau dia tidak ada perubahan ya. Itu aja sih untuk energinya maskulin, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.